Shalom. Shalom. Selamat hari Paskah. Paskah atau dalam bahasa Inggrisnya Passover melalui akan melewati. Karena kita di dalam Kristus, kita nggak merayakan Paskah seperti orang Judaisme atau orang Yahudi, tapi kita merayakan Paskah fokus pada Kristus, kebangkitan Kristus. Puji Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 28. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Namun saya akan baca Historical yang sebelumnya saya sendiri, baru nanti kita akan membaca pergantian. Saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap, tapi saya akan baca di periode sebelumnya Matius 27 ayat 42 sampai dengan 66. Baiklah, kita waktu membaca Alkitab Indonesia memberi judul Ibu Yesus dijaga. Matius 27 ayat 52 sampai dengan 66. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si Yesus itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, dia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga itu, mereka memanterai kubur itu dan menjaganya. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2. Maka terjadilah gempa yang hebat, seorang malaikat membantu saudaranya dan datang membantu itu dan memulihkannya, lalu duduk di atasnya. Ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari kita melihat dia berada. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Mereka dalam meninggalkan itu dengan taruh dan dengan sukacita yang besar dan berlari ke tempat untuk mengetahuinya kepada murid-murid Yesus. 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Puji Tuhan, di dalam merayakan Paskah oleh karena kebaikan Tuhan. Saya beberapa tahun yang lalu saya ikut komunitas orang Kristiani antar bangsa gitu ya,
ada tulisan beberapa tokoh dibuat si anu mati. Dan kan Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Saya melihat dari apa perkataan itu dalam bahasa Inggris. Saya melihat ada sesuatu yang membedakan. Saya bangga dengan Yesus. Maaf, benar kata Rasul Paulus, buat apa kita mempercayai sesuatu yang mati? Tapi Yesus adalah sosok pribadi yang mati, darahnya tercurah di kayu salib. Ketika dia mati, turun ke dalam kerajaan maut untuk menghancurkan apa? Kematian, maut. Manusia paling takut dengan kematian. Kenapa? Setelah kematian mau kemana? Tapi Yesus memberi solusi. Akulah kematian, akulah kebangkitan dan kehidupan. Maka Yesus katakan, akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa yang telah mati, namun karena percaya pada Yesus, maka akan memperoleh hidup. Jadi dengan kematian Yesus di kayu salib dan menghancurkan maut itu, beberapa penafsiran mengatakan kenapa dia mati, dia mengambil kunci maut itu. Tapi yang saya lihat bukan masalah itu, yang saya lihat apa? Yesus menaklukkan maut, menghancurkan maut. Jadi kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Bagi orang yang percaya pada Tuhan, kematian adalah sukacita. Mau caranya gimana, asal jangan bunuh diri. Misalnya, maaf kita nggak tahu ya, seperti beberapa tahun yang lalu ya kasus Lion Air, ternyata Lion Air yang bermasalah. Semuanya hamba Tuhan dan kecelakaan itu, dan nggak tahu kasusnya seperti apa gitu ya, ditemukan gimana, nggak. Waktu itu dari Surabaya mau Manado nggak masalah. Semua yang di dalam itu pesawat hamba Tuhan. Mau apapun matinya, kalau kita di dalam Tuhan, itu adalah sukacita kembali ke rumah Bapa Surga. Artinya Tuhan sudah mempersiapkan kita di tempat di sana ada tempat yang indah buat kita. Jadi dengan kematian Yesus ada harga yang mahal. Makanya saya nggak setuju kalau orang bilang malaikat maut enggak. Orang yang tinggal di dalam Tuhan bukan malaikat maut yang mencabut, tapi Roh Tuhan yang mempunyai otoritas untuk memanggil pulang. Jadi saya nggak suka. Makanya kalau kita berdoa di dalam nama Yesus, kami tolak kuasa-kuasa kegelapan yang membuat orang itu mau mati. Kalau Tuhan memanggil, beda dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara maut. Jadi kematian orang benar itu bukan sesuatu yang mati. Karena Yesus dengan kematiannya, kebangkitannya, ada kemenangan, ada pengharapan. Saya akan beri temanya adalah mewartakan kebangkitan Kristus. Perlu kita lihat di sini kan wanita Maria Magdalena dan Maria yang lain. Saya melihat sang penulis adalah Matius. Dia menonjolkan dua tokoh, yaitu Maria Magdalena dan Matius. Setelah saya lihat dari beberapa literatur, kenapa wanita? Saya jujur ya, ternyata wanita memiliki hati lebih sensitif untuk dekat dengan Tuhan. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki selalu berpikir mana mungkin, logikanya yang main. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas kan seorang murid Yesus, baru dia lihat. Jadi apa antara wanita dengan pria? Wanita lebih sensitif, lebih hati dan lebih mau dia dekat. Oleh sebab karena itu tidak heran perjuangan seorang ibu untuk memenangkan suami yang belum banyak sekali hingga akhirnya suami yang. Dari sini kita melihat bagaimana wanita yang Tuhan pakai untuk menceritakan bahwa Yesus benar bangkit. Makanya kan para ahli Taurat, orang Farisi suruh aja pengawal untuk mengawali kuburannya, lalu dirantai, lalu dimateraikan. Kalau dimateraikan itu berarti apa?
ada legalitas dari negara. Negara menyaksikan ini orang dikubur, dirantai, itu batunya lalu dijaga dengan pasukan Romawi. Itu saksi yang pertama. Saksi yang kedua, sejarawan juga mencatat. Salah satunya adalah Tertius Papius mencatat bagaimana Yesus mati di kayu salib, lalu mati diturunkan, lalu dia bangkit. Dan yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada orang-orang selama 40 hari setelah kebangkitannya. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus mati, kuburannya ada, jasadnya ada, itu Yesus yang lain. Tapi Yesus Kristus yang penuh kuasa, Dia tidak mati di kubur, Dia bangkit dari kubur. Dia mengatakan di dalam Matius 26 ayat 32 mengatakan, saya bacakan Matius 26 ayat 32 mengatakan, Matius 26 ayat 32. Matius 26 ayat 32. Dikatakan, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu di Galilea. Sebelum Yesus disalibkan, dia mengatakan aku akan bangkit. Tidak ada tokoh di dunia ini yang akan terjadi di kemudian hari. Hanya Yesus yang mati dia bangkit. Dia sudah berpesan. Namun ada sesuatu yang menutupi para pengikutnya. Nah itu kenapa? Karena mereka memiliki hati yang masih tertutup. Begitu kejadian, mereka menampakkan diri, dia nggak ada di sini. Dia udah nggak ada, dia udah bangkit. Nah, mari kita lihat. Pertama yang harus saya sebutkan beberapa firman Tuhan. Kebangkitan Kristus adalah kabar baik dari Allah untuk menyelamatkan orang berdosa. Makanya buat apa mempercayai seseorang katanya akulah nabi, akulah menuntut kebenaran, akulah memberikan surga seperti ini, tetapi dia mati. Kalau ada orang menyerang Kristenan, Yesus mati, bangkit. Karena itu dia naik ke surga. Itu sebabnya kalau ditanya orang Kristen punya syahadat enggak? Punya. Syahadat atau pengakuan iman itu ada. Orang Kristen namanya pengakuan iman rasul. Dan dikatakan aku percaya pada Allah Bapa Maha Kuasa Hari dan Langit bla 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 bla. Ada dikatakan turun ke dalam kerajaan-Mu. Makanya kematian Yesus turun ke dalam kerajaan-Mu untuk menghancurkan maut, sehingga kita memiliki kemenangan, memiliki keperoleh kita. Ini yang harus kita wartakan. Yesus bangkit memberikan keselamatan. Yesus bangkit memberikan pengharapan. Yesus bangkit adalah kabar yang baik. Mari kita lihat ada apa di balik kebangkitan Kristus. Yang pertama, kebangkitan Kristus kabar baik yang harus kita wartakan, yang harus kita memandangkan. Kalau orang bertanya mengenai Yesus, Bu, Bapak, maaf, karena itu yang meminta, saya akan memberitahu seberapa yang saya miliki. Tetapi kita saling tetap membangun hubungan yang baik. Pertama, kebangkitan Kristus yang harus kita wartakan. Kenapa kita wartakan? Ayat 28, pasal 28 ayat 8 dikatakan di sini. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid. Kata memberitahukannya dalam bahasa aslinya mengumandangkan dengan cara dari tempat ke tempat. Oh ini ada orang bangkit, ini. Yesus bangkit. Dan berita ini tersiar lewat apa? Salah satunya lewat dua tokoh wanita. Saya baca hafal wanita. Setelah saya baca secara psikologi, ada kelebihan wanita. Ternyata sel-saraf wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Karena banyaknya sel-saraf dalam wanita itu menggerakkan mulutnya. Ini psikologi bilang wanita lebih banyak berbicara daripada laki-laki.
Kelebihan wanita yang Tuhan pakai ini apa? Menjadi berkat untuk mewartakan. Setelah saya melihat Tuhan, unik ya wanita itu. Di dalam kelebihannya untuk berbicara, dua tokoh ini wanita memakai dengan banyak berbicara untuk mewartakan kabar Kristus. Itu sebabnya saya beberapa kali lihat kesaksian-kesaksian di mana-mana ibu-ibu, anak gadis lebih getol untuk memenangkan jiwa. Saya lihat, beberapa kali saya survei gitu, aduh, benar juga ya, indahnya mama wanita terciptakan. Salah satunya lewat umurnya bisa menceritakan tentang Kristus. Buat kita laki-laki, kalau istri kita menunggu kita harus beriman di dalam kebenaran. Tuhan bisa memakai wanita untuk hal-hal yang kita tidak memiliki sikap sensitif. Karena wanita lebih sensitif, lebih peka, ya kita harus menerima itu. Jadi yang pertama kita lihat adalah Kristus, kebangkitan Kristus merupakan kabar baik yang harus kita beritahukan. Atau beritahukan itu menyenangkan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Kita lihat jangan sampai di situ. Tetapi lewat mujizat, lewat perkara Tuhan ingin kita bisa menceritakan kepada orang, bisa bersaksi minimal persekutuan, minimal sekolah, atau minimal tempat di mana kita lingkungan kita. Paling tidak orang mengenal kita, dia baik. Dia orang yang Kristen, berbeda dengan yang lainnya. Tadi saya ngobrol sama Yoga, ternyata Yoga ini kebetulan anak yang disayangi sama Tuhan. Kenapa? Setelah saya lihat gurunya yang menilai Yoga berbeda dengan teman-teman. Itu merupakan sebagai sebuah kesaksian. Nah, kalau orang yang punya logika, aku bertanya ini ya, kok kamu Yoga seperti itu? Karena saya dididik takut akan itu udah salah satu bagian dari pengabaran. Yang pertama, jadi memberitahukan itu ada mengumumkan sebanyak-banyak, jadi orang tahu dan orang akan bisa menilai. Aku mau ikut tokoh ini, Yesus, kebangkitannya yang harus kita katakan. Karena di dalam kebangkitannya ada kekuatan, ada keselamatan, ada kepastian hidup, ada penghiburan. Apa yang kita alami, dia selalu ada bersama kita. Di dalam mewartakan tentang Kristus, di situ terdapat sukacita, pengharapan, kenikmatan. Kebenaran yang kedua, kebangkitan Kristus merupakan bahwa Kristus adalah Allah sejati yang berkuasa atas segalanya. Kematian tidak bisa menghentikan Kristus. Mulai dari lahirnya dia sampai matinya naik ke surga, sisi keilahian selalu nampak, tetapi sisi kemanusiaan selalu ada. Dan itu yang membedakan Yesus dengan yang lain adalah dia tidak jatuh dalam dosa dan dia tidak berdosa. Jadi kita bangga dengan Yesus. Yesus mengajarkan kita kasih. Bukan hanya mengajarkan, dirinya mau mati dan berdarah-darah di kayu salib. Ya, bukan hanya mati, dia bangkit. Bukan hanya di situ, dia bersaksi kepada orang lain selama 40 hari kita menampakkan diri. Ini loh aku. Ini aku yang berdatangan, dia sudah berubah, di bekas yang putus bambu hukum. Nah itulah, makanya orang mengatakan kisah Yesus adalah dongeng. Itu adalah bualan orang-orang yang tidak percaya pada Kristus. Kenapa saya bilang? Karena Yesus mati di kayu salib, Yesus bangkit, ada bukti. Secara DNA, Yesus berbeda dengan manusia ini. Kromosomnya kalau nggak salah dia lebih cenderung ke ibunya, tidak ada kromosom dari bapaknya. Kalau kita laki-laki, kalau ada kromosom ibunya, bapaknya atau campuran. Kalau ini hanya berapa ya?
yang membedakannya, berbeda dengan manusia lain. Itu artinya kelahiran Yesus bukan merupakan hasil keseluruhan. Jadi tidak ada dosa. Kita lihat Yesus, kita lihat ini berbicara Kristus adalah Allah sejati. Dia punya kuasa, dia bisa bangkitkan orang mati, dia mati untuk menghancurkan kuasa kegelapan, kuasa maut. Jadi kematian Kristus bukan sesuatu membuat orang menjadi berspekulasi, tidak. Kematian dia untuk menghancurkan maut, bahwa orang di dalam Kristus, orang yang di dalam Tuhan sudah memiliki kehidupan kekal di dalam Kristus. Itu dari materai. Jika Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam rencana Allah, ya, jaminan yang terbesar sudah ada di mana? Di surga. Karena Yesus memberikan jaminan. Kebangkitan Kristus berbicara bahwa Kristus adalah Allah sejati, Allah yang berkuasa, keilahiannya tidak bisa jadi dalam dosa. Tidak pernah berdosa, tidak bisa jadi dalam dosa. Itulah orang yang tidak menyadari Yesus seperti apa. Selalu orang hanya mengolok, tapi kalau dia mempelajari, dia akan melihat ajarannya, dia akan melihat teladannya. Yang ketiga, kebangkitan Kristus merupakan kemenangan bahwa Allah melalui anaknya yang tunggal itu Yesus berhasil menyelesaikan tugas keselamatan, misi keselamatan. Kebangkitan Kristus artinya apa? Allah menang. Dia telah menyelesaikan misi keselamatan. Tinggal tugas kita apa? Mari kita lakukan. Jangan diminta kita bersaksi. Kalau orang menceritakan ibu, bapak, bagaimana apa yang dalam hidup bapak berbeda, mulai kita menceritakan, wah itu oleh karena itu. Saya selalu dengan satu tokoh, salah satunya dokter Nawang. Saya tadi kata dari seorang yang autoimun, yang dimana dia dikubur, begitu dia dikasih vaksin, racikan yang dokter terawat, bukan hanya itu kekebalan tubuhnya meningkat, tetapi orang itu lumpuh yang di kursi bisa berdiri, berjalan dari tanda tubuh. Tuhan memakai dokter terawat. Ini kan sebagai contoh kesaksian. Ketika Kristus dalam hidup kita, kebangkitan Kristus yang kita wartakan, kita saksikan kepada orang. Tuhan mengubahkan hidup saya. Tuhan mengerjakan mukjizat. Jujur, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya bilang, Tuhan, saya sebagai pelayanan, saya mengikuti. Bahkan sampai hal yang terburuk pun, saya tetap iring Yesus. Kemenangan itu juga bisa kita dapatkan dengan cara pertama, bertobat sungguh-sungguh, kerjakan keselamatan. Mari kita mengerjakan keselamatan. Yang kedua, kita setelah diselamatkan, kita harus belajar untuk taat. Baca firman Tuhan, mulai taat. Apa Tuhan katakan kita, apa yang Tuhan katakannya, kita mulai memindahkan untuk taat. Kalau Tuhan katakan, ayo ayo ibadah, ayo kita bersekutu, ayo kita baca Alkitab, reading Bible, ayo komitmen dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita mulai. Yang ketiga, mulai adalah bagian ucapan syukur kita atas kemenangan. Setelah Tuhan menyelamatkan kita, sebagai ucapan syukur, ayo melayani Tuhan. Ayo syukur kemarin yang kita Pak Edi, Pak Nur, yang Ibu Nasir, kita undang kemarin. Ibu, ayo kita kunjungi hamba Tuhan yang sedang lagi ada masalah dalam diri dia dan kita mendoakan. Itu adalah bentuk pelayanan. Jika Bapak Ibu, Saudara yang kami undang nanti, ayo ikut bersama kami. Kami ingin sidang jemaat itu belajar untuk aktif melayani Tuhan. Jadi kita melayani Tuhan adalah sebagai bentuk ucapan syukur. Jadi saya pengen untuk nanti kalau kita mau ada lagi, Ibu mau kita ini ada sesuatu yang harus kita kembangkan, atau ada orang yang mau kita busuk ke penjara, gitu kan, untuk semuanya supaya teguhkan imannya.
Jadi inilah yang harus kita perintahkan, bahwa kita harus mewartakan Injil Kristus, mewartakan kebangkitan Kristus. Yang pertama, kebangkitan Kristus merupakan kabar baik yang harus kita beritakan. Yang kedua, kebangkitan Kristus merupakan Kristus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sejati. Yang ketiga, kebangkitan Kristus merupakan kemenangan bahwa Allah menyelesaikan misinya dengan sempurna. Karena Allah sudah menyelesaikan misinya dengan sempurna, mari kita tetap tinggal di dalam Dia dengan cara bertobat, taat, dan mau melayani Dia. Sebagai kesimpulan, kebangkitan Kristus adalah kabar yang harus kita wartakan, kabar yang harus kita beritakan. Kenapa? Karena di dalam kebangkitan Kristus ada pengharapan. Jujur, dengan kekuatan apapun kita tidak akan keluar. Dan yang saya paling salut dengan perkataan si firman Tuhan dikatakan, kalau sebentar saya mau kasih dan agak memegang, tetapi saya tahu ya. Di sini dikatakan lalu memegang kakinya dan menyembah. Satu hal yang membuat saya kasih tambahan sedikit. Memegang dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, pegang, tetapi dampaknya dipegang. Jika kita memegang Yesus, betul-betul dan pegang dalam ketidakberdayaan kita. Kata aslinya memegang, dipegang menjadi kuat. Bukan pegang secara biasa. Artinya apa? Dalam Yesus, kebangkitan Yesus memberikan. Mari kebangkitan Kristus kita wartakan. Jangan takut, jangan cemas, Tuhan akan bersama kita.